Bab 206, Panen yang Kaya Setelah Pertandingan. Beberapa pembaca penasaran, mengapa tidak menggunakan katrol? Alasannya sangat sederhana, karena sebagian orang tidak mengetahui katrol, dan menjalankan katrol di jalan pada zaman itu akan sangat berbahaya dan mudah menimbulkan masalah keselamatan. Permainan ini penuh dengan lika-liku, dan semua penonton yang menontonnya adalah klimaks. Dari awal keterbelakangan total Tiongkok, hingga pertempuran Liunian dan Xiao Deoxiu untuk hegemoni di tengah, hingga keluarnya Liunian secara tiba-tiba, dan akhirnya serangan balik jadi hari yang murni. Penonton melihat semua orang basah, dan saya berbicara tentang air mata yang mengalir. Game ini pasti dilihat oleh orang-orang di seluruh negeri. Ini adalah game paling menarik dalam 90 tahun. Beberapa orang mengatakan bahwa permainan ini bahkan lebih baik dari permainan bola voli putri tahun itu. Ini sangat mengasyikkan. Ke atas. Terutama sirkuit Pavilion Tengwang, sirkuit pendakian Bukit Super dengan bangunan pertama di selatan sungai yang sebagai latar belakang, ditambah dengan kematian Guanghua Mo terakhir, hanyalah stimulan terkuat, tidak ada penonton yang dapat menolaknya memenangkan permainan seperti itu. Tentu saja, yang terpenting adalah Cina menang. Ini lebih penting dari apapun. Meskipun media Fusang menyebut dirugikan, beberapa media bahkan berteriak, mengatakan bahwa ini adalah konspirasi, kemenangan Cina bukanlah perang, dan sangat disayangkan bahwa baterai Fusang tidak mengetahui trek sebelumnya dan menyembunyikan informasi penting. Perilaku tercela. Tentu saja, laporan ini tidak dilihat oleh orang Tionghoa, dan akan dianggap kentut saat melihatnya. Misalnya, XX South, untuk sementara menerbitkan sebuah artikel, untuk mengungkap cerita orang dalam, dan akhirnya menerimanya. Ratusan ribu surat dari seluruh negeri dimarahi, dan beberapa orang biasa yang marah memblokir departemen editorial mereka, menarik editor yang sedang bekerja di sana dan mengalahkannya, dan XX Southern benar-benar menghilang. Semua pemain yang mengikuti kompetisi ini sekaligus bisa dikatakan menjadi terkenal dalam semalam di Cina. Di antara mereka, yang paling terkenal adalah Liu Qingmei. Gadis yang belum pernah memainkan game ini, tetapi duduk diam di antara penonton menonton pertandingan, telah menjadi kebanggaan semua orang dalam satu gerakan. Siapa yang membuat pengalaman hidup tragis Liu Qingmei dengan leukemia plus malaikat hari murni akhirnya memenangkan kejuaraan dan menaklukkan semua orang? Menurut beberapa statistik kemudian, Liu Qingmei memiliki jutaan penggemar setia di seluruh negeri hanya dalam permainan seperti itu. Jika Liu Qingmei mengadakan konser pembukaan, diperkirakan penonton akan penuh dan penuh dengan kursi. Berikutnya adalah Liu Nian. Anak berusia 10 tahun ini lugu dan imut, dan dia sangat menyenangkan. Selain itu, dia awalnya adalah pemain paling optimis di negara itu, dan dia telah bertarung sengit dengan Kojima Xiu, bahkan memimpin lawannya di menit-menit terakhir. Jika bukan karena terlalu muda dan menaiki tangga terlalu lambat, sehingga kesuksesan dikalahkan, maka pemenangnya kali ini pastilah anak Liu Nian. Dan justru karena keberadaan Liu Nian, semua penonton Huaxia percaya bahwa mereka menang dengan benar, daripada mengandalkan jebakan baterai yang dikatakan beberapa orang. Apakah Anda tidak melihat bahwa mobil Liu Nian selalu memimpin? Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa mobil kami di Cina hanya menang dengan memiliki lebih banyak baterai? Faktanya di sini, apakah Anda akan dipukuli di muka? Sayangnya, ini bukan tahun 2010. Jika tidak, Liu Nian akan mengambil kesempatan untuk melakukan debut dan mengatur kombinasi bos. Itu pasti akan menarik cinta banyak ibu dan menjadi populer di seluruh negeri. Di belakang adalah Jia Jiayue dan Jia Jiayue. Meskipun saudara perempuan ini selalu bermain kecap, mereka memiliki penampilan terbaik, dan mereka adalah saudara kembar. Di mata semua penonton pria, ini adalah dua bunga terindah. Di mata banyak anak, para suster ini juga luar biasa. Coba pikirkan, dalam animasi Four Wheel Drive Brothers, protagonisnya adalah sepasang bersaudara yang juga memainkan penggerak 4 roda, dan mereka juga saudara kembar, dan akhirnya memenangkan kejuaraan nasional. Saya melihat saudara perempuan Jia Jiayue dan Jia Jiayue. Mereka juga saudara kembar. Mereka adalah tongkat pencuri yang bermain di kendaraan berpenggerak 4 roda. Ini persis sama dengan protagonis dalam animasi. Saudara penggerak 4 roda, oh tidak, mereka adalah saudara perempuan penggerak 4 roda.
Jika Liu Qingmei dan Liu Nian adalah orang-orang yang paling banyak menarik penggemar fanatik dalam kompetisi ini, Jia Jiafeng dan Jia Jiayue bersaudara pastilah yang paling banyak menarik penggemar pemula. Mereka dapat membunuh mereka semua karena kecantikan mereka. Seorang pria dapat membunuh semua anak berdasarkan identitasnya sebagai saudara perempuan penggerak 4 roda. Ini tidak terkalahkan. Sayang sekali jika tidak debut. Tapi pelana itu adalah Jia Yapeng. Itu adalah Jia Yapeng yang menyelesaikan seluruh balapan dan jelas Jia Yapeng yang melewati batas. Akibatnya, tidak ada yang peduli dengan pemuda malang berusia 22 tahun ini. Reporter itu bahkan ingin mewawancarai. Tidak, ini membuat presiden kita Jia sedikit tertekan. Bahkan lelaki kecil lain yang bermain kecap jauh lebih populer daripada presiden Jia. Namun, ketika presiden Jia kami juga sangat populer, itu terjadi pada upacara penghargaan terakhir. Setelah memberikan penghargaan kepada Liu Qingmei dan 5 kontestan lainnya sebagai tamu penghargaan, Presiden Jia mengumumkan di tempat bahwa dia akan mengambilnya dalam satu tarikan napas 3 juta yuan dilepaskan, dan pada saat yang sama semua keuntungan yang diperoleh dari penjualan kendaraan roda 4 ini oleh Pure Day, sebuah organisasi amal bernama Pure Day League Foundation didirikan atas nama kontestan Liu Qingmei. Tugas pertama organisasi amal ini adalah membangun database sumsum tulang berskala besar pertama di Tiongkok, Bank Sumsum Tulang di siang hari. Bank Sumsum Tulang ini menyambut dan mendorong sukarelawan peduli di seluruh negeri untuk mendaftar. Bank Sumsum Tulang akan mengumpulkan sampel untuk semua sukarelawan secara gratis, merekam informasi sumsum tulang semua orang, dan kemudian membantu mereka yang membutuhkan transplantasi sumsum tulang untuk dapat merawat untuk pasien leukemia yang baik. Seluruh proses sepenuhnya gratis dan tidak memungut biaya apapun biaya. Pada acara penghargaan, penonton sedikit bingung dan tidak mengerti arti spesifik dari Bank Sumsum Tulang ini. Namun segera media utama di seluruh negeri, termasuk program berita surat kabar, mulai melaporkan banyak pengalaman tragis pasien leukemia, dan mereka memiliki banyak akal sehat tentang Bank Sumsum Tulang. Pada akhirnya, laporan tersebut hanya dapat diringkas dalam satu kalimat, yaitu leukemia yang mengerikan. Yang ada hanya transplantasi sumsum tulang sebagai cara untuk bertahan hidup. Cina tidak pernah memiliki bank sumsum tulang sendiri. Grup Dakian adalah orang yang sangat baik dan didirikan untuk Cina. Dengan bank sumsum tulang pertama, banyak orang telah diselamatkan, dan itu bisa disebut bodhisattva yang hidup. Laporan-laporan ini dapat digambarkan sebagai luar biasa, dan jumlahnya mengejutkan. Itu membuat orang bertanya-tanya apakah seseorang di dalamnya telah membuang uang. Namun, ini dengan cepat menimbulkan bantahan publik. Semua orang percaya bahwa mereka menghabiskan uang untuk beriklan, tetapi siapa yang akan menghabiskan uang untuk mempromosikan bank sumsum tulang dan leukemia? Bukankah ini omong kosong? Inilah yang diperhatikan oleh berita dan media utama dan ingin memberikan perpustakaan sumsum tulang sains yang populer kepada semua orang. Melalui mempopulerkan media ini, banyak orang untuk pertama kalinya mengetahui betapa mengerikannya leukemia dan betapa pentingnya bank sumsum tulang. Dengan bantuan kompetisi ini, banyak relawan muda di seluruh negeri satu demi satu berdiri dan mendaftarkan data sumsum tulang mereka sendiri. Tiba-tiba, sinar matahari yang murni membuat Bank Sumsum Tulang terkenal di seluruh negeri dan menjadi organisasi amal kedua setelah Palang Merah dalam hal pengakuan. Pada akhirnya, tidak ada yang mengetahuinya. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang tidak memuji intinya. Dan grup Dakian di belakang perpustakaan sumsum tulang secara alami telah diapresiasi oleh orang-orang secara sengaja atau tidak sengaja. Semua orang merasa bahwa meskipun penggerak 4 roda Dakian Group terkadang curang dan mengadu domba, itu adalah perusahaan yang baik. Perusahaan adalah perusahaan yang teliti. Pada saat yang sama, Dakian telah menerima pujian yang tak terhitung jumlahnya di dalam dan luar negeri. Sejumlah besar perusahaan dan individu domestik telah menyumbangkan uang ke Bank Sumsum Tulang murni siang hari. Pada saat yang sama, berbagai pengakuan amal juga datang. Terakhir, Palang Merah juga menganugerahkan Jia Yapeng. Itu adalah medali dari hati nurani Huaxia. Belakangan, Jia Yapeng bahkan berdiri di atas podium yang menggerakkan Huaxia. Tetapi pada saat itu, Presiden kita Jia tidak hanya menggerakkan Huaxia, dia juga mengguncang Huaxia. Ngomong-ngomong,
seseorang menyebut Dakian di masa depan. Reaksi pertama adalah bahwa ini adalah perusahaan bagus yang suka beramal dan menyelamatkan banyak orang. Ini seperti seseorang menyebut penguin di masa depan, dan reaksi pertama adalah mereka meniru permainan seseorang lagi hari ini. Tentu saja, setelah pertandingan ini, tidak ada seorang pun di Cina yang berani mengatakan bahwa penggerak 4 roda Tamiya lebih baik daripada milik Dakian. Pada saat yang sama, penjualan penggerak 4 roda sekali lagi meraih kemenangan besar. Pada bulan Juni setelah balapan, penggerak 4 roda Dakian menghasilkan total penjualan 90 juta yuan yang mengejutkan, yang hampir 100 juta yuan, dan 50 juta di antaranya sebenarnya mengandalkan penjualan 5 yuan. Kendaraan penggerak 4 roda dasar diproduksi, yang setara dengan penjualan 10 juta kendaraan roda 4 secara nasional dalam sebulan. Kinerja penjualan semacam ini sangat eksplosif. Setelah pengeboman, Chuan Jia tidak tahu bagaimana menghabiskan begitu banyak uang, atau membeli beberapa bidang tanah di Pudong Yu area. Bab 207, Van Ge memenangkan hadiahnya. TN. Honda, tolong jangan berkecil hati. Kali ini bukan salahmu. Itu karena orang Tionghoa terlalu licik. Saya pasti akan membantu Anda menjelaskannya ketika saya kembali dan mencoba membuat pejabat Anda kembali bertugas. Ichiro Honda dan lainnya di hotel tempat dia menginap. Tamiya Katsuichi meraih tangan Honda Ichiro dan berkata dengan sangat serius. Terima kasih Tamiya-kun, terima kasih atas kebaikanmu, tapi tidak perlu. Apakah menurutmu meskipun aku benar-benar kembali ke perusahaan di masa depan, apakah aku masih memiliki wajah untuk tetap berada di perusahaan? Lagi pula Tamiya tidak ada hubungannya denganku, tapi persahabatan antara kita berdua bertahan selamanya. Honda Ichiro bertambah tua dalam semalam, separuh rambutnya menjadi pucat. Hai! Tamiya Katsuya menghela nafas, lalu membawa delegasi itu pergi. Sedangkan untuk Honda Ichiro, dia mengatakan masih ingin bersantai di Cina dan menunggu sampai dia menyesuaikan mentalnya sebelum kembali ke Cina. Bahkan, Ichiro Honda akan mengurung diri di hotel selama beberapa hari ke depan. Setelah tinggal selama seminggu penuh, akhirnya dia melihat matahari lagi, tapi kali ini hati Ichiro Honda penuh dengan kebencian. Dia memutuskan untuk membalas dendam pada Tamiya dengan ganas, untuk menghilangkan rasa malu hari ini. Ya, Ichiro Honda bertekad membalas dendam terhadap grup Tamiya. Ini terdengar luar biasa. Jika Honda Ichiro ingin membalas, dia juga harus membalas terhadap Jia Yapeng. Apa yang dilakukannya untuk membalas terhadap grup Tamiya? Bukankah ini orang yang salah? Anak-anak yang memiliki pemikiran seperti itu pasti sudah terlalu banyak membaca novel, karena semua kebencian di dunia pasti tertarik pada protagonis. Sebenarnya Honda Ichiro tidak terlalu membenci Jia Yapeng, karena kedua belah pihak sedang memperjuangkan kepentingan bisnisnya masing-masing. Meskipun Jia Yapeng memainkan beberapa trik di game terakhir, Jia Yapeng melakukan semua aturannya. Untuk urusan dalam ruang lingkup, Ichiro Honda merasa jika dirinya sendiri pasti akan melakukannya. Setiap orang untuk kepentingan mereka sendiri dan tidak ada yang perlu dibenci. Tapi Ichiro Honda sangat membenci grup Tamiya. Dalam pandangan Honda Ichiro, grup Tamiya adalah yang paling terkutuk, penuh kebencian, dan kebenciannya sedalam lautan. Pria. Ia bergabung dengan grup Tamiya saat Ichiro Honda berusia 18 tahun. Sejak itu, dia bekerja dengan rajin dan teliti untuk grup Tamiya. Semua yang dia lakukan adalah untuk kepentingan grup Tamiya. Dia tidak pernah melakukan apapun. Adalah hal yang buruk bahwa dia menyumbangkan seluruh masa mudanya untuk grup Tamiya, tetapi pada akhirnya grup Tamiya justru memperlakukan dirinya sendiri seperti ini. Ya, di bawah kepemimpinannya, permainan itu kalah. Di saat yang sama, grup Tamiya juga benar-benar kehilangan pasar Cina, bahkan harus berbagi paten global penggerak 4 roda sesuai kesepakatan. Namun, dengan perjuangannya sendiri, Tamiya Group mampu mendapatkan fee sharing paten yang sangat besar. Grup Tamiya tidak merugi, malah justru mendapat banyak keuntungan. Jadi kalaupun kalah, grup Tamiya akan menegur dirinya sendiri, paling-paling dia diturunkan satu level. Sekali lagi, dia harus pensiun dengan sopan dan menjadi salah satu veteran grup Tamiya. Tapi grup Tamiya sangat mempermalukan dirinya sendiri dan mengirim dirinya sendiri ke gudang. Ini untuk membunuh keledai, perlakukan diri Anda seperti selembar kertas untuk menyeka bokong Anda,
dan buang saat Anda menggunakannya, tanpa kebaikan apapun. Oleh karena itu, Honda Ichiro sangat membenci grup Tamiya. Dia bersumpah bahwa dia akan membalas terhadap grup Tamiya di masa hidupnya dan membiarkan mereka memahami konsekuensi buruk dari penghinaan tersebut. Saya pikir begitu, tetapi agak sulit untuk benar-benar mengoperasikannya. Untuk sementara, Ichiro Honda tidak tahu bagaimana caranya membalas dendam kepada grup Tamiya. Meskipun Honda Ichiro telah menguasai banyak skandal memalukan grup Tamiya di tangannya, mungkin saja seluruh eksekutif puncak grup Tamiya akan mengundurkan diri jika terungkap. Tapi ini bukan balas dendam yang diinginkan Honda Ichiro. Yang dia inginkan adalah menghancurkan sepenuhnya kerajaan bisnis grup Tamiya, lalu menutup grup Tamiya, sehingga semua orang itu menjadi orang miskin. Inilah balas dendam yang diinginkan Honda Ichiro, tapi sangat sulit. Ide Honda Ichiro memang bagus, tapi sebatas ide. Honda Ichiro mengurung diri di kamar akhir-akhir ini, memikirkan masalah ini, tetapi dia benar-benar tidak punya ide bagus, jadi dia memutuskan untuk keluar dan berubah pikiran. Tiba-tiba, Honda Ichiro menyadari ada banyak anak yang berkumpul di kantin di depannya, dan dia berteriak dari waktu ke waktu. Hal ini membuat Honda Ichiro sedikit penasaran. Dia menyelinap dan bersembunyi. Dia mati. Ternyata anak-anak tersebut terlihat sedang membeli mie instan. Paketnya kecil, dan diperkirakan setengah makan saja tidak cukup. Di sini, 50 senin. Seorang pria kecil memberikan 50 senin kepada bosnya, yang mengejutkan Honda Ichiro. Dia telah tinggal di Tiongkok selama berhari-hari. Harga Cina dipahami dengan baik 50 senin setara dengan makan satu hari orang dewasa, jadi dia benar-benar bisa membeli sebungkus mie instan, betapa mewah mereknya. Honda Ichiro melihat ke bawah dengan hati-hati, dan menemukan bahwa anak itu tampaknya tidak tertarik dengan mie instan itu sendiri, tetapi dia tidak sabar untuk membuka mie instan tersebut, dan mengeluarkan sebuah kartu dari dalamnya. Setelah melihatnya tiba-tiba dia berteriak tak berdaya, sialan. Ini kinming yang lain, saya sudah memiliki 5 kinming, bagaimana saya bisa mengembalikannya ke kinming? Suara anak itu sangat sedih. Kemudian mulai hancurkan mie instan, tuangkan bumbu, ambil dan sajikan ke mulut. Ternyata mie instan bisa dimakan seperti ini. Honda Ichiro kaget dengan apa yang dilihatnya, tapi dia sangat tertarik dengan kartu kecil itu, dan secara naluriah memberitahu Honda Ichiro bahwa mungkin ada peluang bisnis besar di dalamnya. Ya, hei, sepertinya YUFI tidak bisa dikemudikan hari ini. Sekelompok anak menggelengkan kepala dan menghela nafas. Sama seperti Honda yang masih ingin bertanya apa yang terjadi, kalau tidak akan ada pria gemuk besar. Anak itu datang dan berkata kepada pemilik toko, beri aku sekotak mie renyah. Sebuah kotak. Honda Ichiro tertegun sejenak, lalu mendengar anak-anak bersorak, Kak Fan ada di sini. Kakak Fan, ini monyet kecilku. Aku sapi besar. Melihat pria gendut itu datang, anak-anak di sekitar tampak sangat bersemangat. Dia sudah terbiasa dengan itu. Setelah bos memberinya sekotak mie renyah, dia langsung melambaikan tangannya, ayo, bantu aku membuka kotak ini. Anak-anak segera membantu Van G dengan rajin meletakkan kotak itu. Buka dan bantu dia membongkar sebungkus mie renyah. Van G hanya bertanggung jawab untuk mengeluarkan kartu di dalamnya. Dia menggelengkan kepalanya ketika dia meliriknya, bergumam ini bukan YUFI, dan berkata, siapa kamu kartu ini? Tidak, ambil semuanya. Kemudian sekelompok anak mulai merebut kartu itu. Honda Ichiro akhirnya mengerti mengapa anak-anak ini sangat menggembar-gemborkan kipas ini, dan kartu dari para pecinta semuanya diberikan secara gratis. Segera sekotak mie renyah dibuka, dan masih belum ada kartu yang diinginkan Van. Van sepertinya tidak terkejut dengan ini. Dia membeli 5 kotak lagi sekaligus, tapi sayangnya masih belum ada apa-apa. Di Cina, bukannya 100 yuan, itu hilang. Beri aku kotak lain. Van G berkata dengan tidak setuju. Van, tidak ada kotak yang tersisa. Hanya tersisa separuh kotak terakhir. Isinya hanya 3 bungkus. Aku akan memberikannya padamu. Bos menghasilkan banyak uang dari Van G, yang agak aneh. Saya malu untuk mengatakannya. Oke, aku tidak punya kembalian, aku akan membelinya lain kali. Kata Van sambil tersenyum, lalu secara pribadi membuka sebungkus mie renyah. Dia masih tersenyum. Orang-orang,
tiba-tiba menjadi kaku. Tidak apa-apa bagi saudara Fan untuk tidak membacanya. Setelah membacanya sekali, dia tidak bisa tidak membacanya lagi. Dia menepuk tangannya, tertawa, dan berkata, "Hei, baik. Saya ikut. Saya di sekarang. Saya akhirnya memiliki YUFI." Saat dia berkata, dia jatuh ke belakang dan mengatupkan giginya, tidak sadarkan diri. Bos panik, dan buru-buru mencubitnya beberapa kali. Van G, yang masih mendominasi dan perkasa, bangkit dan bertepuk tangan dan tertawa lagi, "Oke. Saya tertembak." Sambil tersenyum, dia berlari keluar pintu tanpa penjelasan apapun, mengejutkan semua orang di sekitarnya. Setelah keluar dari gerbang, dia menabrak tiang telepon terdekat dan pingsan lagi. Dahinya merah. Jika Anda perhatikan lebih dekat, ada noda darah, dan semuanya bengkak. Ketika semua orang melihat kartu biasa di tangannya, tetapi kata-kata Wumu YUFI tertulis di atasnya, mereka bereaksi dan berkata bersama, "Ternyata saudara Van senang. Gila." Seorang anak di dekatnya berkata, "Saudara YUE telah membeli puluhan ribu dolar dalam kartu pahlawan margin air, tetapi dia tidak pernah memukul YUFI. Saya tidak menyangka akan dipukul hari ini." Tidak heran dia gila dengan sukacita. Apa yang bisa kita lakukan? Haruskah kita memanggil polisi? Tidak apa-apa, saya punya ide, tapi saya tidak tahu apakah itu berhasil. Tidak akan berhasil, kata bos di samping. Apa idenya? Semua orang di dekatnya bertanya. Apakah ada orang yang paling takut pada Van G di hari kerja? Dia sangat senang, dahak muncul dan hilang akal. Sekarang dia hanya membutuhkan orang yang paling dia takuti untuk memukul mulutnya dan berkata, "Kamu salah, ini adalah perubahan Gu Sang Sao, bukan YUFI." Setelah mengatasi ketakutan ini, dia memuntahkan dahak, dan dia mengerti. Anak-anak di sekitarnya bertepuk tangan dan memuji, lalu seorang anak yang lebih tua berkata, "Van selalu tidak takut ditakuti oleh kepala sekolahnya. Kepala sekolahnya hanya perlu menunjukkan wajahnya di jendela di belakang kelas." Saudara Van bisa sangat ketakutan sehingga dia tidak bisa menggoyangkan seluruh tubuhnya, dan dia bahkan tidak berani mengeluarkan suara dari atmosfer. Saat ini, kepala sekolah Van baru saja lewat di sini, dan anak-anak di sekitarnya bergegas untuk bertanya. Kepala sekolah terkejut ketika mendengar bahwa anak ini bahkan dipukul oleh YUFI. Ini 100 yuan, bahkan Song Jiang belum pernah melihatnya sebelumnya, jadi aku sangat iri. Tapi penting untuk menyelamatkan orang. Guru kelas berjalan ke depan dengan garang dan berkata, "Dasar bajingan kecil. Jika Anda tidak pergi ke kelas, mengapa datang ke sini untuk bermain? Percaya atau tidak, aku akan memanggil orang tuamu." Begitu saya mengatakan ini, Van G, yang masih koma, membuka matanya dan melihat kepala sekolah. Dia sangat takut sehingga dia mengangkat kakinya dan melarikan diri. Dia bahkan tidak membutuhkan mie instan. Hanya meraih YUFI di tangannya dengan erat. Melihat Van G melarikan diri, anak-anak lain juga menghilang, hanya membuat iri Van G yang mengusir YUFI. Sementara Honda Ichiro memanfaatkan kesempatan itu, menghentikan guru dari belakang, dan bertanya dalam bahasa Cina. Guru tahu bahwa pihak lain adalah orang asing pada pandangan pertama, dan dia segera menjadi ramah dan mendengarkan. Ketika saya bertanya tentang kartu pahlawan margin air, dia menjelaskan beberapa kata dengan marah, lalu mengatakan bahwa kartu itu berbahaya dan menyebabkan anak-anak makan mie renyah setiap hari, dan tubuh mereka tidak sehat. Dia juga mengatakan kepada Honda Ichiro bahwa kartu YUFI adalah kartu langka. Saya mendengar bahwa hanya ada 1 atau 2 kartu di kota. Tidaklah mengherankan jika anak itu menjadi gila karena gembira. Setelah berbicara dengan guru, Honda Ichiro berpikir lama, jadi dia pergi ke pinggir jalan untuk mencari telepon umum dan memutar nomor yang ada di ingatannya. PS, ini, salinan Van Jin Hongju, jika pemilik hak cipta memiliki komentar, hapus di tempat. Penulis dengan wajah benar berkata. Bab 208, bergabunglah jika Anda tidak bisa mengalahkan. Apakah kamu ingin mewakili Heroes of the Water Margin yang terjebak dalam penjualan fusang? Mendengar apa yang dikatakan Honda Ichiro, Pak Jia sedikit bingung. Setelah menerima telepon dari Honda Ichiro barusan, Jia selalu memikirkan banyak kemungkinan.
Misalnya, Honda Ichiro ini datang untuk memarahi dirinya sendiri, atau Honda Ichiro ini datang untuk memintanya melepaskan kontrak taruhannya. Atau Honda Ichiro datang untuk bunuh diri untuk membalaskan dendamnya. Jadi Jia Yapeng juga secara khusus menempatkan beberapa penjaga keamanan di sampingnya. Tapi Jia Yapeng tidak pernah menyangka Honda Ichiro menabrak dan mengatakan bahwa dia ingin mewakili kartu pahlawan Margin Air. Saya telah meneliti. Desain dari Water Margin Hero Card sangat sesuai dengan kebutuhan Fusang kita. Yang paling kami sukai dari orang-orang Fusang adalah permainan lotre yang tidak dikenal ini. Saya pikir jika kartu pahlawan kuno digabungkan dengan prospek bertindak sebagai agen di Fuso bisa memiliki prospek yang sangat besar, kata Honda Ichiro dengan pasti. Jia Jun, saya bersedia membayar biaya agen sebesar 5 juta yen per tahun. Tidak, 10 juta yen. Tetapi jika Anda ingin saya melambat, saya harus menjual rumah saya di prefektur Gunma. Honda Ichiro mengertakkan gigi dan berkata, "Tunggu sebentar, Pak Honda sudah bukan anggota Tamiya Group lagi?" Jia Yapeng bertanya dengan rasa ingin tahu. "Tidak lagi." Wajah Honda Ichiro dingin, "Saya telah membuat mereka rugi besar, dan tentu saja mereka akan memecat saya. Jika ini masalahnya, perjanjian perjudian kita di antara kita berdua. Saat ini, Jia Jun, jangan khawatir, perjanjian perjudian kita sudah ditandatangani, dan orang Fusang kita belum akan datang." Poin penolakan, selain itu, grup Tamiya masih sangat menghargai uang Jia Jun. Mereka pasti akan memenuhi perjanjian perjudian. Mungkin surat mereka mengundang Anda untuk mengunjungi Fusang untuk mengunjungi kontrak telah dikirim ke perusahaan Anda. Tanda seru. Begitu suara Honda Ichiro turun, seorang sekretaris kecil masuk, lalu menyerahkan sepucuk surat kepada ZHU Kyus Hui. ZHU Kyus Hui melirik alamat surat, dan kemudian tersenyum, "Bos, surat Fusanda dari grup istana. Duduk." Jia Yapeng meminta Honda Ichiro untuk duduk, memandang lama ke arah mantan lawannya, lalu tersenyum, "Tuan Honda, berapa banyak modal dan modal yang Anda miliki untuk mengoperasikan kartu pahlawan Margin Air saya?" 50 juta yen. Honda Ichiro berkata dengan bangga, tetapi Jia Yapeng merasakan perasaan bersalah, tidak peduli bagaimana dia mendengarkan. Yah, 50 juta yen seharusnya cukup untuk memulai bisnis, jadi bagaimana rencana Pak Honda untuk mempromosikan kartu pahlawan Margin Air saya? Apa? Jia Yapeng bertanya lagi. Saya mendengar bahwa Dakian berspesialisasi dalam membuat lukisan transmisi pahlawan Water Margin. Saya harap Dakian mengizinkan saya untuk memperkenalkan mereka ke Fusang dan menyiarkannya di Fusang TV. Ini harus dapat membuka Fusang segera. Pasarnya sekarang. Honda Ichiro mulai menguraikan rencana bisnis ini. Meski Honda Ichiro kalah di tangan Jia Yapeng, tidak bisa disangkal bahwa dia adalah pria yang sangat berpengalaman. Dia memiliki wawasan yang sangat mendalam tentang segala hal tentang Fusang, terutama dalam bisnis. Tidak ada aturan dan rutinitas tak terucapkan yang tidak dipahami oleh lelaki tua ini. Jika Anda benar-benar memberinya kartu pahlawan Margin Air, maka Honda Ichiro mungkin benar-benar dapat menyelesaikan sesuatu. Saya punya pertanyaan selanjutnya, tolong beritahu Tuan Honda dengan jujur. Jia Yapeng tersenyum. Tolong bicara. Saya ingin tahu apakah Tuan Honda bertindak untuk kartu pahlawan Margin Air saya. Apakah dia akan kembali atau membalas dendam pada grup Tamiya, tanya Jia Yapeng. Apa bedanya? Tentu saja ada perbedaan. Kalau sekedar comebak, saya rasa tidak ada masalah dengan mengandalkan kemampuan Pak Honda. Tapi kalau mau balas dendam, maka kesulitannya terlalu besar. Jika saya ingat dengan benar, Tuan Honda berusia 55 tahun ini, dan dia akan melewati tahun Jiazi. Menurutmu, berapa lama kamu bisa bertarung? Masih jauh dari cukup untuk membalas. Mustahil mengalahkan grup Tamiya hanya dengan kartu pahlawan Margin Air. Kata-kata Jia Yapeng membungkam Honda Ichiro. Bahkan, dia lebih awal di hatinya. Saya tahu ini, saya hanya didukung oleh api, saya tidak mau mengakuinya. Sekarang Jia Yapeng menunjukkannya langsung kepadanya, dan Honda Ichiro sepertinya sudah tua lagi. Kyusui, tunjukkan pada Tuan Honda dokumen yang kami siapkan kemarin lusa. Jia Yapeng berkata kepada ZHU Kyus Hui. Bos, ini ZHU Kyus Hui ragu-ragu. Lepaskan, sekarang Pak Honda adalah teman kita.
Tolong bantu kami untuk memperpanjang mata kami dan melihat apakah ada kelalaian di dalamnya. Apa yang bisa menjadi masalah besar?" Setelah Jia Yapeng berkata, ZHU Kius Hui mengambil dokumennya sendiri. Sebuah dokumen dikeluarkan dari meja dan diletakkan di depan Chuan Honda. Untungnya, Ichiro Honda masih mengenal beberapa orang Cina, jadi dia hampir tidak mengerti apa yang tertulis di sana. Rencana pengembangan awal pasar Fuso. Langkah pertama, dapatkan paten penggerak 4 roda. Langkah 2, akuisisi perusahaan Fuso lokal. Langkah 3, gunakan animasi untuk bekerja sama dengan stasiun TV, dan pertama buka pasar dengan Water Margin Heroes. Setelah membaca seluruh rencananya, Ichiro Honda menghela napas dalam-dalam. Dia pikir dia bisa bertindak sebagai agen untuk hak penjualan Fuso dari Heroes of the Water Margin, tapi Jia Yapeng sudah menjualnya beberapa hari yang lalu. Rencana rinci disusun. Dia mengatakan pada dirinya sendiri melalui rencana ini bahwa dia tidak akan pernah menyerahkan pahlawan batas air kepada dirinya sendiri. TN. Honda, Anda adalah kepala eksekutif industri ini. Lihat, apakah ada masalah dengan rencana pengembangan ini? Jia Yapeng tersenyum hangat. Idenya sangat bagus, dan langkah-langkahnya tepat. Dari perspektif keseluruhan situasi, tidak ada masalah, tapi detailnya terlalu naif. Honda Ichiro berkata dengan enteng, ini mungkin Presiden Jia, dan Anda para eksekutif Cina melakukan brainstorming rencana. Rencana seperti itu mungkin merupakan rencana yang luar biasa untuk Tiongkok, tetapi tidak masuk akal di Fusang. Misalnya, kami orang Fusang umumnya hanya makan mintong, dan mereka jarang membeli mie instan dalam kemasan seperti ini. Selain itu, tempat anak-anak Jepang membeli jajanan bukan di minimarket, tapi di toko jajanan kasar itu. Dimsum kasar Fusang memiliki asosiasi aliansi yang sangat profesional. Semua toko dimsum kasar pada dasarnya dibeli melalui aliansi. Jika ada pembelian toko dimsum kasar melalui saluran lain, itu akan diblokir oleh aliansi. Produk apapun yang masuk ke dalam aliansi. Jadi, Chuan Jia, Anda tidak ingin menaruh mie Anda di rak. Anda juga harus diakui oleh aliansi dan menjadi anggota asosiasi aliansi pangsit. Seorang anggota, jika tidak, rencanamu tidak akan berhasil sama sekali. Honda Ichiro mengatakan bahwa otak Jia Yapeng berkeringat. Chuan Jia tidak pernah memikirkan masalah ini. Dia menerima begitu saja. TN. Honda, saya punya saran. Saya tidak tahu apakah Anda ingin bergabung dengan grup dakian kami. Saya bersedia menunjuk Anda sebagai Presiden Cabang Fusang Grup Dakian, dengan tanggung jawab penuh atas operasi Fusang. Pada saat yang sama, saya juga bisa memberi Anda 10% dividen, kan? Jia Yapeng berkata dengan sungguh-sungguh. Saya tidak menginginkan hak dividen, saya hanya ingin Anda berjanji kepada saya harus menghancurkan atau membeli grup Tamiya. Honda Ichiro mengertakkan gigi dan berkata, jangan khawatir, kamu bisa melihat halaman ketiga dari bawah rencana ini, kata Jia Yapeng. Honda Ichiro terkejut. Dia sebenarnya hanya melihat bagian depan barusan, tetapi tidak menganggap serius bagian belakang, jadi dia buru-buru melihat halaman ketiga dari bawah, dan itu mengatakan dengan mengesankan, tujuan akhir dari seluruh rencana awal. Akuisisi Tamiya Group ya, ada juga Sounan Jump. Honda Ichiro, saya sudah melihat. Bosnya Honda Ichiro berdiri dan membungkuk ke arah Jia Yapeng 90 derajat. Anda layak menjadi orang Fusang, mampu membungkuk dan meregang, kagumi. Bab 209, berjuang di luar negeri. Jia Yapeng memang memiliki banyak pertimbangan untuk menerima Honda Ichiro, namun pada akhirnya memutuskan untuk menggunakannya. Alasannya sangat sederhana, karena cabang Fuso Jia Yapeng sudah direncanakan. Rencana yang diperlihatkannya kepada Honda Ichiro bukanlah sebuah lelucon, melainkan sebuah rencana yang sungguh-sungguh. Jia Yapeng berniat merencanakan 2 atau 3 di masa depan. Dalam sebulan, cabang Fusang dibuka, dan kemudian menghasilkan uang dari orang-orang Fusang. Banyak eksekutif senior grup dakian merasa sedikit aneh setelah mendengar tentang rencana Jia Yapeng. Karena pada masa itu ketika sangat sulit untuk pergi ke luar negeri, ketika modal asing masuk ke Cina untuk memulai sebuah perusahaan, tiba-tiba Jia Yapeng mengusulkan untuk pergi ke Fusang untuk memulai sebuah perusahaan. Ini sungguh luar biasa. Di era ini, di mata masyarakat awam, Cina masih menjadi negara yang sangat kuat.
Namun, di mata beberapa intelektual senior, Cina adalah salah satu negara paling terbelakang di dunia. Teknologi terbelakang, inovasi terbelakang, militer terbelakang, status internasional terbelakang, dan sistem terbelakang. Beberapa orang bahkan berpikir bahwa rasnya tertinggal dari negara lain. Kita hanya perlu menarik investasi, mati-matian menarik modal asing, lalu menjual. Bonus demografi adalah situasi terbaik untuk menghasilkan sedikit uang dan mengembangkan ekonomi. Jika Anda benar-benar ingin menghasilkan uang asing, Anda harus pergi ke tambang dan menghasilkan uang dengan menjual sumber daya dasar. Ini adalah hal yang paling dapat diandalkan. Bagaimana saya bisa memulai perusahaan di negara asing? Bagaimana mungkin menghasilkan uang bagi orang asing? Karena ini pasti tidak akan berhasil, sudah pasti rugi. Orang asing sangat pintar dan ekonomi sangat berkembang. Selain beberapa produk unik, mengapa industri lain bersaing dengan asing di negara kita? Bukankah ini mencari kematian? Jadi ketika Jia Yapeng mengusulkan rencana strategis Fusang untuk memulai sebuah perusahaan di Fusang, hal itu segera menimbulkan tentangan dari sebagian besar eksekutif, karena berpikir bahwa ini akan merusak masa depan perusahaan. Belum ada perusahaan Huaxia, terutama perusahaan swasta, yang bisa pergi ke luar negeri dan mendunia. Kadang-kadang, satu atau dua dari mereka pergi ke luar negeri, dan pada dasarnya mereka adalah cucu. Dakian menjual kartu di Cina, bukankah populer menjual kendaraan roda 4? Sayangnya, seluruh dakian diciptakan oleh Tuan Jia. Tidak ada seorang pun di perusahaan yang dapat memprovokasi gengsi Tuan Jia. Tuan Jia Yapeng tidak memberi mereka kesempatan untuk membujuk dirinya sendiri. Tuan Jia hanya mengatakan sesuatu dengan ringan. Aku memberitahumu tentang ini, bukan mendiskusikannya denganmu. Semua orang benar-benar terdiam. Tapi secara pribadi semua orang mengira Tuan Jia gila dan bengkak. Tidak heran jika Tuan Jia berjalan dengan sangat mulus di jalan ini. Mulai tahun 1990-an, ia telah berjalan dengan lancar. Dalam 2 tahun, dia telah berkembang dari perusahaan kecil puluhan ribu yuan menjadi perusahaan domestik dengan aset ratusan juta. Untuk perusahaan besar, wajar jika Tuan Jia membengkak dan melayang. Lupakan saja, biarkan Presiden Jia pergi ke negara asing dan dipukuli oleh seseorang, dan kita bisa menghargai pendapat kita saat kita kembali. Banyak eksekutif bergumam di dalam hati mereka, dan beberapa orang dengan motif tersembunyi bahkan ingin menunggu dan melihat lelucon Tuan Jia. Tentu saja, bukan karena tidak ada orang yang berani. Mereka lebih baik dari Semangka dan Dong Mingzhu. Keduanya dengan tegas mendukung kami di pertemuan itu. Tuan Jia mengatakan bahwa produk kami sangat bagus. Pergi meski Fusang tidak bisa menghasilkan banyak uang, tidak ada masalah dalam mempertahankan keuntungan. Mereka bahkan berinisiatif mengajukan petisi untuk memulai bisnis di luar negeri. Namun, Jia Yapeng memanggil mereka semua kembali, meminta mereka untuk tinggal di negara dengan jujur dan memulai perusahaan di Fusang. Jia Yapeng tetap memutuskan untuk menggunakan orang Fusang. Bukannya Jia Yapeng meremehkan bakat para eksekutif domestik ini. Hanya saja suatu negara memiliki kondisi nasionalnya sendiri. Di masa depan, banyak perusahaan multinasional yang akan membuka pasar di dalam negeri pada akhirnya akan merugi. Alasan yang sangat penting adalah bahwa mereka mentransfer salinan asing ke Huaxia, karena sistem kapitalis adalah sistem yang maju, orang asing lebih pintar dari orang Huaxia, dan mereka bukan dari rasanya, dan hati mereka harus patuh, jadi mereka harus menggunakan bahasa asing eksekutif untuk mengendalikan Cina perusahaan dari. Tetapi perusahaan-perusahaan ini ditakdirkan untuk tidak dapat diterima ketika mereka tiba di Cina. Misalnya, Google, seperti Amazon, adalah perusahaan yang begitu kuat di dunia, karena kebanggaan para eksekutif asing, apakah mereka terpaksa mundur di Cina? Ini benar di dalam dan luar negeri. Penduduk setempat paling tahu pasar lokal. Kelihatannya keren menggunakan orang Tionghoa untuk mengontrol cabang Fusang, tapi nyatanya itu benar-benar curang, jadi Jia Yapeng sudah lama memikirkannya. Pahami bahwa cabang orang Fusang harus dijalankan oleh orang Fusang. Ini setara dengan membiarkan sekelompok besar orang Fusang bekerja untuk diri mereka sendiri, orang Tionghoa. Jia Yapeng masih sedikit bersemangat saat memikirkannya seperti ini.
Adapun mengapa ia harus mendirikan perusahaan di Fusang, Jia Yapeng juga punya alasannya sendiri, karena bagi Jia Yapeng, membuka perusahaan di luar negeri adalah suatu keharusan dan langkah ke depan. Ya, jika Jia Yapeng tinggal di negara itu sepanjang waktu, dengan pandangan jauh ke depan Jia Yapeng, dia pasti bisa menjadi perusahaan seperti Penguin di masa depan. Tapi bagaimana? Tidak peduli seberapa kaya perusahaan itu hanyalah perusahaan yang bersarang. Setelah meninggalkan Tiongkok, siapa di dunia yang menganggap tongkat bengkoknya adalah barang pribadi? Siapa di Cina yang menganggap dirinya pahlawan? Sebaliknya, meskipun Huawei masa depan telah tersandung baru-baru ini, siapapun yang menyebut Huawei harus mengacungkan jempol. Meski Huawei juga memiliki banyak keluhan, sebuah perusahaan multinasional internasional pasti akan memiliki banyak keluhan. Ini tidak bisa dihindari, tetapi status Huawei di hati masyarakat memang tidak sebanding dengan perusahaan. Selanjutnya, lelaki tua itu menetapkan tujuan Jia Yapeng untuk menjadi orang terkaya di dunia. Tinggal di Cina tidak bisa menjadi orang terkaya di dunia. Hanya dengan pergi ke dunia dia bisa menjadi orang terkaya di dunia. Jia Yapeng tidak ingin menjadi manusia di dalam sarang, juga tidak ingin menjadi Jia Yapeng yang hanya dikenal oleh orang Tionghoa. Dia ingin semua orang di dunia mengetahui namanya, dan dia juga ingin memberitahu semua orang Cina, negara asing tidak buruk. Huaxia adalah salah satu negara terbaik di dunia. Selama Anda keluar, dunia adalah milik Huaxia. Tanda seru. Yang paling penting adalah bahwa Huaxia membutuhkan perusahaan yang benar-benar multinasional seperti Microsoft dan Sony untuk menggunakan bisnis untuk memberitahu semua orang di dunia bahwa Huaxia dapat mencapai nomor 1 di industri apapun. Jadi Jia Yapeng bertekad untuk keluar meskipun dia kehilangan uang. Fuzhou adalah salah satu pusat industri game dunia, dan budayanya terkait erat dengan negara, yang merupakan tujuan terbaik untuk mendunia. Adapun memilih Honda Ichiro sebagai presiden, Jia Yapeng juga tidak punya pilihan yang lebih baik. Sampai batas tertentu, sistem korporasi Fusang agak mirip dengan sistem badan usaha milik negara di tahun-tahun awal. Selama seorang karyawan masuk ke perusahaan, perusahaan akan tetap bertanggung jawab atas mereka sampai mereka meninggal karena usia tua. Bahkan jika mereka pensiun, perusahaan dapat menerima pensiun yang murah hati. Adapun status dan promosi seorang karyawan di perusahaan, seringkali bukan seberapa mampu mereka, tetapi apakah mereka sudah lama bekerja di perusahaan, apakah mereka memiliki kualifikasi yang memadai, dan seringkali mereka mampu. Orang-orang yang hanya bisa menyaksikan mereka yang memiliki kualifikasi naik, dan mereka masih tertindas. Akankah orang-orang yang mampu ini berganti pekerjaan? Tidak, mereka tidak akan pernah berganti pekerjaan, karena semua perusahaan di Fusang memiliki sistem seperti itu, dan mereka semua memperhatikan kualifikasi. Jika Anda berhenti, saat Anda tiba di perusahaan baru, kualifikasi Anda akan dimulai dari awal. Lebih baik tetap bekerja di perusahaan lama ini, sampai Anda tua, kualifikasi Anda secara alami akan tinggi, dan jika Anda memiliki kemampuan, Anda juga akan mendapatkan posisi yang sama. Inilah akar dari sistem hewan sosial Fuzhou yang sering dikeluhkan semua orang, karena begitu seorang karyawan bergabung dengan suatu perusahaan, sulit untuk keluar dari perusahaan dan bergabung dengan perusahaan baru. Itu akan menjadi mesin yang bekerja, yaitu hewan sosial. Oleh karena itu, aliran talenta di Fusang sangat kecil. Ini juga merupakan aliran dari beberapa karyawan tingkat rendah. Orang-orang besar di tingkat manajemen senior seringkali semuanya dibunuh oleh sebuah perusahaan, dan hanya ada sedikit kasus pergantian dan perpindahan pekerjaan muncul. Selain itu, Jia Yapeng adalah perusahaan Huaxia, dan dia pasti tidak diterima di Fusang. Lebih sulit lagi bagi Jia Yapeng untuk merekrut seorang eksekutif yang dapat memimpin perusahaan dan mengetahui segalanya tentang Fusang. Sekarang saya tertidur dengan bantal, Ichiro Honda datang sendiri. Bagaimana bisa Jia Yapeng menolak menerimanya? Terlebih lagi, melalui hari-hari konfrontasi dengan Ichiro Honda, meskipun pria ini telah diadu beberapa kali, Jia Yapeng juga mengakui bahwa pria ini memiliki beberapa kemampuan dan sangat kuat, tetapi dia tidak terbiasa dengan dirinya sendiri. Rutinitas dan ketidakberdayaannya dikalahkan di tangannya sendiri.
Untuk bakat seperti itu digunakan di pasar Fuso, itu pasti pilihan terbaik. Mengenai apakah Honda Ichiro akan mengkhianatinya di masa depan, menurut Jia Yapeng tidak. Karena begitu Honda Ichiro mengundurkan diri, tidak akan pernah ada perusahaan yang bisa membiarkannya langsung menjabat sebagai presiden. Kepala Honda Ichiro hanya jika Anda merusaknya, Anda akan berpindah pekerjaan. Selama dia memberi manfaat, dan wajah yang cukup, Honda Ichiro adalah hewan sosial terbaik. Bab 210, saya akan menjual saham. Setelah pertemuan tertutup selama seminggu, Jia Yapeng mengirim Honda Ichiro dengan pesawat kembali ke Jepang, pergi ke Jepang bersama Ichiro Honda, dan tim keuangan yang dipimpin oleh Wakil Direktur Keuangan Grup Dakian, dan beberapa terjemahan bahasa Jepang dan sebuah modal awal 50 juta yen sebagai gantinya. Presiden Jia menyerahkan hampir semua kekuasaan administratif kepada Honda Ichiro. Honda Ichiro pada dasarnya adalah diktator cabang Fuso. Dia sangat tersentuh oleh ini. Dia awalnya mengira Jia Yapeng ingin menjamin kontrol perusahaan, akan memberi dirinya banyak wakil rakyat Huaxia, membatasi hak mereka dari semua aspek. Jika dia sendiri, Ichiro Honda akan melakukan hal yang sama. Tapi Jia Yapeng memberinya hampir semua hak kecuali hak finansial. Honda Ichiro sangat tersentuh dengan hal ini, sehingga ia hampir mengukir 4 kata di bagian belakang, retributed to the loyalty. Dan Jia Yapeng juga memiliki pemahamannya sendiri. Yang paling tabu dari sebuah perusahaan adalah tidak berhenti berjuang, apalagi jika itu adalah perusahaan yang ditempatkan di negara asing. Jika perusahaan tidak dapat dipelintir bersama, perusahaan tersebut akan benar-benar terbakar. Uang sendiri. Jadi Jia Yapeng memutuskan untuk memberikan hak yang cukup kepada Tamiya Ichiro sehingga dia dapat menggunakan kekuatannya secara maksimal. Pada saat yang sama, Jia Yapeng juga memahami sebuah kebenaran, yaitu semrawut apapun kekuatan internal perusahaan, seberapa kuat kekuatan Honda Ichiro, asalkan menekan uang dengan erat, hanya perlu menekan titik ini. Ichiro Honda tidak ingin bermain ngengat untuk diri sendiri. Mengapa CFOWI adalah putri dari Ren Zhengfei? Mengapa tentara dinasti Song tidak pernah berani mengkhianati istana? Sebab, begitu mereka ingin melakukan sesuatu, pengadilan bisa langsung memotong semua dana dan perbekalan mereka. Jika pasukan tidak punya uang, mereka hanya bisa membubarkan burung dan binatang buas. Ini sama di perusahaan. Direktur keuangan yang dikirim ke masa lalu adalah salah satu orang paling terpercaya di Jia Yapeng. Selama kekuatan finansial dikendalikan dengan ketat di tangan Jia Yapeng, semuanya tidak akan kacau ke atas. Selain itu, kali ini Honda Ichiro berangkat ke Fuso, hanya untuk berdiri di depan perusahaan dan melakukan berbagai persiapan. Dalam 1 atau 2 bulan, Jia Yapeng juga akan pergi ke Fuso sendiri, itu adalah awal dari serangan waktu. Setelah melepas Honda Ichiro, Jia Yapeng pun naik ke pesawat dan terbang langsung ke kota ajaib. Chuan Jia akan mulai menjual saham. Saat ini, Jia Yapeng memiliki rencana pembangunan yang sangat besar di dalam hatinya, namun rencana pembangunan besar ini membutuhkan dana yang besar. Meskipun Dakian sekarang menjadi perusahaan yang sangat kaya, likuiditas di pembukuan telah mencapai level 40 juta yuan, dan masih meningkat lebih dari 10 juta yuan setiap bulan. Tapi ini tidak cukup. Lagi pula, tingkat konsumsi di luar negeri tinggi. Chuan Jia bertanya-tanya apakah dia harus menjual sahamnya. Sejak pasar saham sebulan dibuka kembali, pasar saham tidak ada habisnya. Saham Founder Technology yang dijual di awal sebenarnya sudah naik ke level 150 yuan per saham. Chuan Jia sedikit menyesalinya. Namun, masih banyak saham di tangan Chuan Jia yang belum terjual. Anda harus tahu bahwa Chuan Jia membeli saham pendiri pada awalnya, dan harganya hanya beberapa ratus ribu. Sekarang Chuan Jia masih memiliki lebih dari 14 juta saham yang dia beli dengan harga terendah. Jia Yapeng merasa sekaranglah waktunya untuk menjual. Saya sudah lama mengatakan bahwa Jia Yapeng sebenarnya tidak menyukai pasar saham. Ia juga orang yang merasa tidak memihak pada kekayaan. Hanya karena pasar saham telah jatuh ke harga kubis di awal, tidak membeli hanya menyesali hati nuraninya. Sekarang pasar saham telah naik selama setengah tahun, telah naik ke level yang membuat Chuan Jia merasa agak aneh. Jadi Jia Yapeng merasa sedikit tidak stabil.
Meskipun dapat diperkirakan bahwa pasar saham akan terus meningkat di masa depan, normal untuk tumbuh lebih dari 10 atau 20 kali lebih lama, tetapi ini adalah risiko seluruh pasar saham. Stereotip lama ini akan mundur, tetapi ini akan menjadi akhir yang baik. Tidak. Setelah selesai menulis teknologi pendiri bangkrut, dan stereotip lama ini berakhir. Ini benar-benar sci-fi. Jadi lebih baik keluar lebih awal. Pada saat yang sama, Chuan Jia bersumpah bahwa dia tidak akan pernah menyentuh pasar saham lagi, juga tidak akan membeli saham jika dia meninggal. Keesokan harinya Chuan Jia membawa ZHU Kius Hui ke Bursa Efek Modu, dan kemudian langsung pergi ke ruang perdagangan VIP. TN. Jia, halo, ketika saya datang ke ruang perdagangan VIP lagi, Chuan Jia tidak melihat kecantikan pedagang yang luar biasa di awal. Saya tidak tahu apakah itu liburan atau uang besar dalam daftar. Saat ini, Pak Jia disambut oleh pedagang lain yang juga cantik. Meskipun dia sedikit lebih pendek, dia terlihat manis dan cantik, dan suaranya terdengar manis. Lebih penting lagi, ada juga sepasang raksasa X. Ini jelas merupakan X raksasa terbesar yang pernah dilihat Jia. Tampaknya lingkaran itu lebih besar dari lingkaran ZHU Kius Hui. Itu melotot dan membuat orang tidak bisa menggerakkan mata mereka sama sekali. Bersama dengan sosok mungil dan imutnya. Wajahnya, XX Big X Beauty benar. Tentu saja, karena Anda bisa bekerja di perusahaan milik negara, maka itu pasti bukan loli sungguhan, itu legal. Apakah Anda tahu saya? Jia Yapeng bertanya dengan rasa ingin tahu ketika dia menyebut dirinya Presiden Jia. Tidak. Namamu tertulis di kartu keanggotaanmu. Si cantik kecil menggelengkan kepalanya dan menjulurkan lidahnya. Oke. Jia Yapeng menghela nafas. Dia pikir dia telah mengalami kompetisi penggerak 4 roda dan orang-orang di seluruh negeri akan mengenalnya Jia Yapeng. Sekarang sepertinya dia terlalu banyak berpikir. Jia Yapeng tidak mau memikirkannya. Di masa depan, bahkan Twisted Chane dan Mayun, paling banyak 15 orang di negara ini akan dapat mengenali mereka. Itu masih di era internet yang sangat berkembang. Pada saat yang sama, keduanya dibuat tak terhitung jumlahnya. Prestasi diraih oleh paket emoji. Bahkan jika Jia Yapeng muncul di TV beberapa kali, tetapi orang-orang melihat lebih banyak orang di TV, Jia Yapeng tidak menunjukkan penampilan yang mengejutkan. Bahkan jika semua orang melihat penampilan Jia Yapeng, itu akan langsung terlihat. Melupakan segalanya pada waktunya, sudah merupakan keajaiban hidup bahwa 1% orang di seluruh negeri dapat mengenalnya. Dengan kata lain, akankah lebih banyak orang yang mengenal Ma Huateng di generasi selanjutnya, atau akankah lebih banyak orang yang mengenal Mayun? Ini benar-benar pertanyaan yang aneh. Ayo, bantu aku menjual saham ini. Jia Yapeng melambai ke ZHU Kius Hui di belakangnya, dan ZHU Kius Hui dengan cerdik membuka tas kerja, memperlihatkan tumpukan stok yang tebal di dalamnya. Begitu banyak stok. Si cantik kaget saat melihat stok tersebut, dan setelah menghitung semua stok, dia semakin kaget. Karena harga saham dari saham-saham ini dijumlahkan, mungkin mencapai puluhan juta, dan sekarang volume perdagangan seluruh pasar saham hanya 70 hingga 80 juta sehari. Bos Jia di depannya ternyata adalah tiran lokal yang mengerikan. Bos, apakah Anda benar-benar ingin menjual semua saham ini sekaligus? Si cantik kecil menelan ludahnya. Ya. Jia Yapeng mengangguk. Bos, beri aku 1 hari. Si cantik menggertakkan giginya dan berkata, jumlahmu terlalu besar. Jika Anda pergi ke pasar saham dalam 1 tarikan napas, itu bisa membuat harga saham runtuh dalam sekejap. Jika Anda mempercayai saya, jika Anda bersedia memberi saya kendali penuh, saya dapat membantu Anda menjual semua saham ini dalam 1 hari, dan pada saat yang sama menjamin bahwa harga jual tidak akan lebih rendah dari harga saham saat ini. Oh, Jia Yapeng sebenarnya sudah selesai, saya siap menjual banyak saham, dan langsung menurunkan harga pasar saham. Sekarang setelah saya mendengar kecantikan kecil ini benar-benar berkata demikian, saya tiba-tiba menjadi tertarik. Oke, aku menyerahkannya padamu. Jia Yapeng mengangguk. Benar-benar serahkan padaku? Si cantik menegaskannya lagi, dan Jia Yapeng mengangguk lagi. Jantung si cantik kecil berdenyut dan berdebar seketika.
Menurut aturan bursa, sebagai seorang trader, dia bisa mendapatkan 110.000 dari total nilai transaksi sebagai komisi. Lalu, untuk 10 juta saham ini, bukankah dia bisa mendapatkan komisi perdagangan sebesar 1.000? Tidak heran para senior perusahaan dengan putus asa mengatakan pada diri mereka sendiri bahwa mereka harus melakukan segala yang mungkin untuk berteman dengan pelanggan VIP dari para tiran lokal itu. Selama Anda memeluk paha pelanggan VIP ini, Anda bisa menghasilkan banyak uang. Memikirkan seniornya yang telah membeli rumah di Magic City, kecantikan kecil itu samar-samar merasa bahwa dia sepertinya telah menangkap sesuatu.